Nah, kalau barang siapa yang mengambil hak orang lain secara zalim meskipun sekedar sejengkal tanah, maka di hari kiamat tuwiqahu min sab'ina, di hari kiamat dia akan dikalungi di lehernya 7 lapis tanah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Terima kasih ya Pak. Jazakallahu khairan katsiran. Wa qala aidan ma liz-zalimina min hamimi wala syafi'i yuta'. Wa qala aidan wa ma liz-zalimina min nasir. Para bapak, ibu-ibu, jemaah Masjid Al-Muttaqin yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang membimbing kita. Allah yang menuntun kita untuk terus mentaatinya, untuk terus beribadah kepadanya. Semoga ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di orang beriman itu saat dia berbuat baik, saat dia melakukan ketaatan kepada Allah, itu adalah karena Allah sayang kepadanya. Ya, karena Allah sayang. Bahkan sayangnya Allah kepada kita, hamba-hamba yang beriman, itu sayangnya Allah kepada orang yang beriman melebihi sayangnya seorang ibu terhadap bayinya yang masih merah. Ya. Jadi ketika Allah menciptakan kita dan memilih kita sebagai orang yang beriman, ini wajib kita syukuri. Ya. Karena tidak ada nikmat yang paling besar melainkan nikmat iman. Ya. Nikmat menjadi orang yang beriman. Ya. Kenapa? Ya karena kalau kita hidup ini tidak dalam bimbingan Allah, dalam taufik hidayah Allah, hidup kita ini sudah seperti apa jemaah sekalian? Ya. Di Quran surat Yunus ayat yang ke-8 Allah berfirman, Innal ladzina amanu wa amilus solihati yahdihim rabbuhum biimanihim tajri min tahtil anhar fi jannatin na'im. Itu surat Yunus ayat yang ke-8. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan membuktikan imannya dengan amal soleh, yahdihim rabbuhum biimanihim, maka Allah akan menuntunnya, Allah akan memberinya petunjuk hidayah dengan imannya itu untuk mentaatinya, dan Allah akan bimbing dia sampai ke pintu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi Allah itu membimbing kita dari mulai kita di dunia sampai nanti kita menghadapnya, meninggal dunia.
sampai nanti kita dibimbing sama Allah tuh sampai ke pintu surga. Jadi Allah tuh luar biasa, sayangnya sama kita, ya. Allah itu perhatiannya luar biasa kepada orang beriman, ya. Gimana coba Allah nggak maha baik sama kita? Dari sekian miliar manusia, Allah pilih kita sebagai orang yang beriman. Sekarang bumi dihuni 8 miliar manusia katanya, dan yang beriman hanya 1,7 miliar, selebihnya kafir. Dan dari orang yang beriman itu Allah pilih lagi kita tuh, diseleksi lagi sama Allah, termasuk orang-orang yang mau dekat sama Allah, orang yang mau ke rumahnya Allah, orang yang senang ya hadir di rumahnya, yang mau mendekat kepadanya. Maka ya ini adalah nikmat yang sangat besar yang perlu kita syukuri, karena nggak semua orang beriman mendapatkan anugerah seperti yang kita rasakan malam hari ini, ya. Jadi ini adalah nikmat yang perlu kita syukuri. Nah, mudah-mudahan ya dengan kita terus ya mendekatkan diri kepada Allah, taqarrub kepada Allah, kita menjadi orang-orang yang minal muqarrabin. Amin. Orang-orang yang nantinya dekat sama Allah. Kalau dekat sama Allah itu nanti meninggalnya enak gitu loh. Orang dekat sama Allah tuh meninggalnya dalam keadaan bahagia, dalam keadaan Allah rahmati. Ini dituangkan di Quran di surat Al-Waqi'ah. Al-Waqi'ah itu nomor 56 ayat yang ke-88 sampai 89, ya. Allah situ berfirman, wa amma in kana minal muqarrabin. Ada kan situ muqarrabin? Ya. Wa amma, adapun jika yang meninggal dunia itu minal muqarrabin, orang-orang yang waktu di dunia berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, muqarrabin, berusaha untuk dekat sama Allah. Mendekatkan diri kepada Allah itu kan diantaranya kita datang ke masjid, ya, menghidupkan sunnah Rasulullah, berzikir, duduk di majlis taklim, iktikaf, itu adalah taqarrub sama Allah. Maka adapun orang-orang yang di dunia berusaha untuk dekat sama Allah, mendekatkan dirinya kepada Allah, farauhun, rauhun itu ya, tafsirnya di Ibnu Katsir, maka orang itu meninggalnya dalam keadaan bahagia, dirahmati oleh Allah. Meninggalnya dalam keadaan senang, bahagia, diridhoi oleh Allah. Ya. Wa raihanu wa jannatu naim, dan Allah tempatkan dia di surga An-Naim yang penuh kenikmatan. Nah, ini Pak dalilnya. Jadi kalau kita pengen meninggalnya itu enak, ya, meninggalnya itu nyaman, ya, meninggalnya Allah rahmati, ya, dirahmati, maka ada doa kan, wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Ada ya doanya, yang Allahumma hawwin alaina fi sakharatil maut, ya. Itu kan ada di situ, wa rahmatan indal maut, ya Allah rahmatilah, rahmati aku di saat aku meninggal dunia, wa maghfiratan, dan ampuni semua dosaku setelah aku meninggal dunia. Sebelum meninggal dirahmati, ya, sesudah meninggal diampuni. Nah, ternyata ayat hadis ini ada korelasinya. Kalau kepengen dirahmati sama Allah, maka kita harus posisikan diri kita minal muqarrabin, yaitu orang-orang yang berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ini sebagai mukaddimah ya, kita pada malam hari ini, jemaah sekalian. Kajian kita ini sudah sampai di halaman yang ke-92, ya. Babnya itu tentang ya,
Babu tahrimi zulmi wal amru biraddil madzalim. Bab tentang haramnya berbuat zalim dan perintah untuk mengembalikan barang di mana barang itu adalah hasil kezaliman. Nah, jamaah sekalian, dalam Al-Quran Allah berfirman, maliz zalimina min hamimi wala syafi'i yuta. Di hari kiamat tidak ada satupun teman setia bagi orang-orang yang zalim, dan tidak ada satupun orang yang memberikan pertolongan syafaat kepadanya. Jadi pada antara hukuman orang yang zalim itu di hari kiamat, tidak ada satupun orang yang bersedia menjadi teman setianya, nggak ada satupun orang yang menjadi syafaat atau yang bisa memberikan syafaat yang diterima. Nggak ada. Yang ada justru nanti dari kiamat itu orang berbondong-bondong minta haknya, minta agar Allah mengadili. Dia minta keadilan kepada Allah. Di saat di dunia dia nggak mendapatkan keadilan, kena dizolimi, maka nanti di pengadilan akhirat itulah tempatnya untuk menuntut keadilan, dan Allah akan memberikan keputusan seadil-adilnya. Sehingga jangankan manusia, hewan saja itu akan diberikan oleh Allah untuk membalas terhadap sesama hewan yang saling menjolimi, saling menyakiti. Sini ada hadisnya, wa an Abi Hurairah anna Rasulullah sallam qala la tu'addunnal huquqa ila ahliha yaumal qiyamah hatta yuqada lisyatil jalha'i minasyatil qarna'i, rawahu Muslim. Hendaklah kalian benar-benar mengembalikan hak-hak kepada yang ahlinya, kepada yang menerimanya, sebelum datangnya hari kiamat, sehingga nanti di hari kiamat itu Allah akan memberikan keadilan, sehingga ada kambing yang tidak bertanduk, Allah berikan kesempatan untuk membalas menanduk kambing yang bertanduk. Kan kalau kita tuh liatin kambing kurban ada yang punya tanduk, ada yang nggak punya tanduk. Yang punya tanduk songong banget gitu, tanduknya temennya mulu, ya nggak? Yang nggak punya tanduk nggak bisa bales, ya nggak? Orang di sini nggak tanduknya nggak ada, dia sakit nggak tuh tanduk? Sakit pak, sakit dia tanduk itu, udah sampai patah kadang-kadang, membiru, Nah nanti dari kiamat itu pak, kambing yang ditandukin itu kan dia nggak bisa balas. Di hari kiamat itu kambing itu dibangkitkan, Allah buatkan tanduk, Allah tumbuhkan tanduk kepalanya, dan Allah suruh balas kepada kambing yang pernah nanduk dia. Jadi kalau hewan saja dikasih kesempatan oleh Allah saling ngebales tuh, apalagi kita manusia yang saling menjolimi. Suami jolimin istrinya ada yang disiksa, ada yang gak dikasih nafkah, ada yang udah dicerai, anaknya 2 gak dikasih nafkah, padahal kan suami itu meskipun udah menceraikan istrinya, anak itu kan gak ada bekasnya,
bapak tetap berkewajiban ngasih nafkah kepada anaknya. Meskipun nih istrinya udah nikah lagi sama orang lain, bapak itu tetap wajib ngasih nafkah kepada anak kandungnya. Dan suami dari istrinya itu nggak wajib ngasih nafkah kepada anaknya. Kan kadang-kadang gitu, karena dia udah nikah lagi sama orang lain, suami ini lepas tanggung jawab. Akhirnya diserahkan ya masalah pendidikan itu kepada ayah barunya. Iya, kalau ayah barunya itu punya uang. Kalau dia orang miskin, orangnya sederhana, cuma ngojek online gitu segala macam, kan repot. Nah ini Pak, banyak orang nggak paham tuh di situ, nggak paham di situ bahwasanya sang anak itu, anak kandung itu menjadi kewajiban ayahnya. Jadi nanti sang anak itu dari kiamat, kalau seandainya nggak dikasih nafkah ya, daripada ayah kandungnya, dia bisa nuntut di hari kiamat, nuntut ya. Sang istri juga sama, andai kata dia dijolimi sama suaminya, terkatung-katung ya, nggak dikasih nafkah ya. Sering Pak, saya sering itu dapat ini dari ibu-ibu gitu ya, pengaduan ibu-ibu, Pak Ustadz ini gimana saya kalau gini ya, suami saya nggak pulang-pulang, saya dicerain juga enggak gitu, dikasih nafkah juga enggak, saya gimana nih, saya mau nikah lagi nggak bisa karena posisi saya masih istrinya gitu. Kan kalau kayak gini dia jolim, orang digantung ya, jolim Pak. Dan banyak kayak gini Pak, itu banyak di masyarakat kayak begitu ya, suami jolim sama istrinya ya. Nah di sini insyaallah nih adalah suami yang soleh, amin, yang tanggung jawab kepada keluarganya ya. Karena kata Nabi, cukuplah seorang itu berdosa besar ya, cukuplah seorang itu jatuh ke dalam dosa besar jika dia menyia-nyiakan nafkah ya, yang menjadi tanggung jawabnya. Dosa besar Pak ya. Jadi begitu kita nikah, kita punya anak, kita wajib kasih nafkah ke anak, ke istri ya. Dosa besar kalau kita nggak kasih nafkah ya, lagi disia-siakan, nikah lagi sama yang lain, dilupain yang ini, terkatung-katung ya, asik sama istri muda, istri tua disia-sia. Nah ini akhirnya yang menjadi salah satu jadinya hal yang negatif tuh di masyarakat. Ibu-ibu kenapa takut di poligami? Karena pelaku poligami begitu lagunya, tebang menang nafsu doang ya, nafsu doang gitu ya, tapi nggak bisa berlaku adil gitu ya, nggak bisa ya berlaku adil ya. Ada yang muda, yang tua disia-sia. Nah itu orang ditakut ya. Tapi kalau seandainya nih di masyarakat kita ngelihat orang nikah lagi gitu ya, dan suaminya nggak jolim, yang muda ya dikasih haknya, yang tua dikasih haknya ya, akur, yang tua yang muda bisa naik motor bareng gitu, yang tua di depan, yang muda di belakang ngebonceng. Kayak ibu ketawa, Bu, itu ada Bu, terjadi begitu. Saya punya teman namanya sama saya, namanya Ustaz Hasanuddin Jatiluhur, namanya sama saya, namanya sama, serius ya. Kemarin habis ke rumah saya, Dr. Rahim, halo. Halo, nah iya, saya di rumah saya tanya, Ustadz, antum ini luar biasa, anak berapa? Baru 6 Pak Ustadz. Oh baru 6 ya. Dari yang pertama iya, dari yang kedua belum dapat. Oh gitu. Itu istri antum pertama sama kedua pada akur, alhamdulillah akur Pak Ustadz. Ya kadang-kadang istri saya yang tua main ke yang muda main ke yang tua.
Kadang-kadang istri saya yang muda ngeboncengin yang tua boncengin yang muda. Mantap bener begitu. Waduh, wah hebat ente. Saya belum bisa begitu, saya belum bisa saya begitu. Belum bisa saya begitu. Lah antum gimana sih? Udah punya pesantren, punya sekolah, ya. Masa kalah sama saya, cuman jualan akikah doang katanya gitu. Ya, makanya saya antum kemarin mau belajar sama ente gitu. Gimana sih caranya begitu? Itu Pak, Ibu. Jadi kalau yang dilihat itu ya keharmonisan, kebersamaan meskipun keluarga poligami, mungkin ibu-ibu nggak takut di poligami. Ngantri ibu-ibu poligami. Apa? Pengen gitu Pak. Kalau yang dilihat itu di masyarakat itu keadilan, kebersamaan, keharmonisan. Tapi yang kita saksikan itu di masyarakat, yang namanya orang itu poligami, kena ada kejoliman di situ, akhirnya yang terjadi ya orang takut poligami. Yang ada tuh suami istri muda tua berantem, ya. Yang ada itu percekcokan, pertengkaran, orang ini takut, ya nggak Bu? Bu, takut nggak bininya Ibu? Ibu ketawa-ketawa aja. Enggak, bukan takut Ibu? Hah? Berani? Oh enggak. Masya Allah. Pak Ustadz bisa aja nih ya, gitu. Ya, emang begitu Bu, di masyarakat begitu. Yang ada begitu, kebanyakan gitu ya, kebanyakan seperti itu. Ya. Nah, jadi di hari kiamat itu Nabi sudah jelaskan bahwa kita pasti akan diminta untuk mengembalikan semua hak orang yang pernah kita zalimi. Hadis yang kedua, an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man zalama kida shibrin minal ardi tuwikahu min sab'i ardina muttafaqun alaihi. Dari Aisyah bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengambil hak orang lain secara zalim, ya, meskipun hanya sejengkal tanah, ya, sejengkal tanah yang diambil, ya, geser. Dulu kan zaman dulu itu tanah patoknya masih apa Bu? Kayu, belum ada dulu pakai besi, ya, pakai tembok kayak sekarang, paling hanya bambu, ya, kayu, kadang hanya pohon, sehingga ada orang yang suka geser-geser, ya, patok, ya. Nah, kalau barang siapa yang mengambil hak orang lain secara zalim meskipun sekedar sejengkal tanah, maka di hari kiamat tuwikahu min sab'ina, di hari kiamat dia akan dikalungi di lehernya 7 lapis tanah. Di jengkal itu nanti 7 lapis tuh ke bawah, ya, dikalungin di lehernya. Kayak apa coba itu Bu jalannya Bu? Nanti ibu apa jangan heran kalau ada dari kiamat tuh nanti para makelar tanah, tuan tanah, ya, siapa lagi yang suka, ya, jual beli tanah secara zalim. Jangan heran nanti itu dari kiamat ada orang di lehernya dikalungin tanah. Gak sedikit 7 lapis. Selapis aja udah berat, apalagi 7 lapis. Ya. Sejengkal doang benar yang diambil. Gimana semeter? Coba. Itu ada Pak di daerah itu tanah dijual lagi. Banyak banget Pak. Hah? Sekarang nih Pak di Jonggol kayak gitu banyak. Di Jonggol. Ini saya kan orang Jonggol tuh ya. Jadi saya tahu. Jadi
sering itu tanah dijual lagi, sampai satu tanah itu punya 3 orang, sampai 3 surat gitu loh. Kemudian wa an Abi Umamah Ilyas bin Sa'labah Al-Hari'i anna Rasulullah qala manik tato'a haqqam ri'in muslimin biyaminihi faqad awjaballahu lahun nar wa harama alaihil jannah. Barang siapa yang berbuat zalim ya kepada seorang muslim ya, dengan sengaja dan belum sempat dia meminta maaf, faqad aujaballahu lahun nar, maka wajib bagi neraka dan diharamkan atasnya surga. Di orang yang jolim nih sama orang muslim sengaja dan dia belum sempat minta maaf, minta dihalalkan, minta ridhonya, mati, keburu mati ya, wajib aujaballahu lahun nar, wajib neraka baginya, wajib. Wa harrama alaihil jannah, haram surga bagi dia. Tuh. Maka faqala rajulun, bertanya Rasulullah, wa in kana syai'an Rasulullah, meskipun yang dijolimi itu sesuatu yang ringan ya Rasulullah, enteng gitu. Faqala wa in kana qodiban min iraqin, meskipun itu hanya ya yang ringan seperti seharga sebatang dari kayu. Kayu itu sebatang berapa sih Pak? Kayu ya, kayu bakar gitu dapat ke 10.000. Meskipun cuma sebatang kayu iraq ya. Apalagi kalau yang dijolimi itu lebih dari itu ya. Kan banyak saat ini ya, ada bantuan bansos potong, ada nggak Pak? Hah, banyak nggak? Potongnya dikit apa banyak? Banyak ya. Ngeri Pak, orang sekarang itu nggak takut teman neraka gitu loh. Betul ya, main potong-potong aja bantuan ya buat masyarakat ya, Masya Allah. Maka kalau kecil aja, ini kecil ya, seharga sepotong kayu bakar itu masuk neraka, lagi mana kalau gede gitu loh ya. Ini menunjukkan bahwasanya kita harus hati-hati dengan ya kezaliman, kalau kita pernah menzalimi orang lain ya, buru-buru kita minta dihalalkan, minta dimaafkan. Nah, kalau itu masalah barang, cepat-cepat balikin ya, cepat-cepat kembalikan. Karena Nabi bersabda dalam hadis di sini, hadis yang muttafaqun alaih ya. Wa an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man kanat indahu mazlamatun li akhihi min irdihi aw min syai'in fal yatahallalhu minhul yaum. Barang siapa yang pernah berbuat zalim kepada saudaranya, pernah berbuat zalim sama tetangganya apa saudaranya yang muslim, saudara kandungnya ya, min irdihi, apakah itu dalam hal kehormatannya yang kita langgar, apakah kita memfitnah dia, bersaksi dengan saksi palsu. Kan ada tuh kayak gitu, orang mau aja jadi saksi dibayar ya. Tapi alhamdulillah tuh ya, saksinya Habib Rizik itu karena dia yang merasa terganggu, gak nyaman dan hidupnya susah ya, melarat, belangsak, dia ngerasa itu dapat ya kebagian doa ya dari juriah Rasulullah. Dia akhirnya minta maaf tuh Pak, yang bersaksi palsu ya, di persidangan, sehingga memberatkan
hukuman kepada Habib Rizik. Itu kan zalim. Dia mau-maunya dibayar dan bersaksi palsu. Tapi untungnya dia belum mati udah minta maaf tuh. Oh, kalau dia belum nggak minta maaf itu, wah berat pada hari kiamat. Berat. Ya. Tapi yang ngebunuh awalnya sampai sekarang belum minta maaf tuh. Ya, tunggu aja nanti. Ya. Hukuman dari Allah. Ya. Maka kalau kita pernah zalim pada saudara kita, apakah kehormatannya atau darahnya, au min syai'in atau sesuatu dari hartanya, fal yatahallalhu, maka segera minta dihalalkan, minta dimaafkan. Qabla alla yakuna dinar adham, sebelum nanti suatu hari gak lagi bermanfaat, gak lagi berfaedah dinar dirham, dolar rupiah, gak lagi manfaat, gak lagi ada gunanya ketika itu. Ya. In kana lahu amalun sholih ukhiza minhu biqadri madlamatihi. Iya, seandainya orang yang jolim itu punya amal soleh, misalnya kita jolim sama orang, ya, tapi kita punya amal soleh, ya. Ukhiza minhu biqadri mazlamatihi, maka diambil tuh pahala amal solehnya, ya, seberat kadar kejolimannya, gitu. Jadi kalau kita punya amal soleh nih, kita sholat, kita puasa, ya, kita sedekah, diambil pahala kita, ya, sebanyak, ya, kejoliman yang kita lakukan, ya. Wa in lam yakun lahu hasanat, namun jika udah nggak lagi punya pahala kebaikan, ukhiza min sayyiati sahibihi fahumila alaihi, kalau nggak lagi punya kebaikan, nggak ada pahala kebaikan, udah habis pahalanya, maka diambillah dosa orang yang dijoliminya itu, ya, dosa orang yang dijolimi itu akhirnya dialihkan kepadanya. Tuh, bayangin Pak, Bu, kita udah punya banyak dosa nih, dosa udah banyak kita tuh, ya, karena kita zolim, banyak berbuat zolim, ya, amal kita pas-pasan, diambilin tuh pahala kebaikan kita, habis pahala kebaikan kita, udah nggak punya lagi pahala, masih ada orang yang dizolimi. Maka karena udah nggak ada lagi kebaikan, nggak ada lagi pahala, maka dosa-dosa orang yang dijolimi itu dilimpahkan ke orang yang berbuat zalim. Rawahul Bukhari, hadis Imam Bukhari. Nanti jamaah sekalian muliakan, ngeri jamaah sekalian. Ini kita harus sadari. Mulai hari ini kita harus, ya, berhati-hati untuk, ya, jangan sampai menjolimi orang lain. Apakah itu anak kita, istri kita, kalau kita bos, jangan sampai jolim sama anak buah kita, staf kita. Jangan sampai kita tahan, ya, gajinya, ya. Kalau kita jadi guru, jangan jolim sama murid, ya. Sekarang kan banyak Pak, ya. Kejoliman itu luar biasa. Baik, sampai di sini udah bisa ya? Ada pertanyaan? Silakan mau nanya. Bu, nanya nggak? Enggak. Bapak nanya nggak Pak? Takut nih Ibu. Hah? Oh gitu. Iya dah. Baik ya Bu ya. Mudah-mudahan materi ini akan membuat kita, ya, lebih mawas diri dan jangan sampai, ya, kita menjolimi orang, ya, menjolimi orang lain, ya. Na'udzubillah min zalik. Kita tutup dengan doa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.